Let's go, ini dia Land of Down di game kedua antara Bigetron Beta versus EVOS Icon. 1-0 kedudukan sementara untuk Bigetron Beta. Oke, lanjut lagi Lancelot. Sementara coba lihat di manakah Hilda tuh. Aduh, Lihat Hilda di situ udah ngangkring. gila, gue capek banget liat Aldo. Aldo lu gak capek, gue aja capek liatnya gitu. Nih Hilda ini adalah dibenci oleh semua user assassin. Kondangan banget loh, jalan mulu sana sini gitu kan. Aduh, tapi Doma kenapa tiba-tiba dikasih gitu HP-nya Aldo kali ini dalam bahaya. Coba tuh di backup perusahaan dan namun ternyata terlambat. First blood berhasil dikantongi oleh seorang Fanstrong. Oke, untuk kali ini Sakennya membawa Purify ya. Baik, Saken tidak mau terkena impact entah itu nanti dari Wild Charge ataupun nanti dari Numian Blast Charge yang dimiliki juga oleh Fanstrong. Untuk sekarang Lancelot mendadak langsung hadir tapi masih ada satu efek stun dan juga Tonrosnya berhasil mengenai langsung ke arah dari Brody dan bahkan untuk kali ini Ken masih bisa hasil selamat. Level 4 udah dia dapatkan cepet banget. Dikasih bunga tuh sama si Lancelot, dikasih Tonros kan langsung hilang kepalanya langsung kan. Padahal tadi lebih unggul dari seorang Doma walaupun tadi sempat kena efek stun tapi emang HP-nya dari Doma tinggal 1 bar. Itu sih makanan empuk banget buat seorang super kan. Dan kali ini di arah top lane kita lihat Veldora ini kapan kelar ini kalau begini nih. Veldora sama Narasi kapan kelarnya kira-kira permasalahan kalian nih kapan bisa dikelarin gitu kan. Dudonya damage sama sakit terus tebal juga nggak mau dilarin Iya, nggak boleh farming nggak boleh farming. Ditahan dulu wave minionnya. farming. Ayo kamu masuk ke sini aja tuh. Mungkin orang bertanya-tanya, ih kok kayak gitu? Iya, Ya ternyata ditahan. itu biar wave minionnya tepat berada di depan rumahnya. Jadi dia keluarnya nggak jauh-jauh banget. Oke, untuk sekarang coba lihat Narasi udah standby di atas Numian Blast akan langsung kena karena satu ada bener aja Super Ken akhirnya merasakan bagaimana rasanya untuk di take down dan ini dia poin dead pertama dia dari 2 game yang sudah berjalan. Bahkan untuk kali ini Ground yang langsung menghilang mau pergi ke arah mana, satu orang langsung ke efek charge lagi, ada Shadow Kill langsung dikeluarkan tapi untuk satu player tersebut masih berhasil kabur. Lunoxnya gak bakal bisa bertahan lagi karena masih ada satu Blend of Order yang diambil langsung dari dalam tubuhnya dan Aldo puyeng dia. Aldo puyeng kemana nih? Refine. Puyeng deh barusan. Puyeng sakit pala langsung nggak bisa ngapa-ngapain. Beneran Order emang bener-bener susah banget untouchable kan jadinya dan diambil ya tadi sama Crate ya. Jadi dari Lunoxnya sendiri pun atau Dunk nggak bisa ngapa-ngapain juga. Dan tadi pergerakan yang cukup cepat dari EVOS Icon. Satu orang terpick off mereka langsung commit all in ke arah player Bigetron Beta yang lain. Dan kali ini dari EVOS Icon nampaknya memiliki space sedikit lebih dalam lagi untuk melakukan farming karena mereka akhirnya bisa bernafas sedikit lega. Aldonya tadi udah bonyok juga lumayan terus puyeng juga gitu kan. Puyeng bukan woman puyeng tapi ya. Dan kita lihat Aldo kali ini udah lumayan hati-hati, nggak seagresif awal. Dia udah main hati-hati, cuman cek-cek aja, melakukan membuka map gitu kan. Udah kelihatan rotasinya arahnya kemana musuhnya, udah cabut tuh kan. Nggak agresif kayak tadi, udah mulai Bigetron Beta amat teman-teman dari EVOS Icon. Sementara di area bottom lane Fanstrong ada Tonros kali ini yang hampir saja mencicil HP dari seorang Fanstrong tapi masih cukup aman. Super Ken coba untuk mencuri kecil-kecil aja manja. Oke, Tonros lagi, mundur lagi. Tonros mundur, Phantom Execution mundur, Tonros mundur gitu aja maju mundur kayak Syahrini. Ya, maju mundur ke Syahrini. Cantik. Maju mundur cantik. Maju mundur cantik. Maju mundur cantik. Right, Valentina. Tetap ada di area mid, ada satu Heptasis yang udah diamankan pula oleh Doma walaupun ada satu poin di dalam tubuhnya. Oke, Krite numpang lewat sambil memberikan dash juga efek terhadap tubuh dari Hilda walaupun belum begitu berasa. Tapi Saken kembali nongol. Ini Saken belum aja ketemu momennya nih. Sekalinya Speedy Lightning-nya connect, Speedy Light Wheel-nya connect, udahlah. Sakennya juga dari tadi maksudnya nggak dirusuhin juga ya sama teman-teman daripada EVOS Icon sendiri. Dikasih farming aja cuman trading hit beberapa kali sama seorang Doma tapi bahaya kalau misalnya dibiarin terus-terusan kayak gitu tuh Saken bisa ngacang-ngacang nanti. Hati-hati Narasi nyaris saja. Tapi gue rasa EVOS Icon bakalan dapetin turtle dengan cukup mudah. Nampaknya setup kontes yang dilakukan oleh teman-teman daripada Bigetron Beta juga ini akan menjadi gratis dan langsung bergerak ke arah top lane. Kita lihat lapu-lapu nampaknya akan terkena ganking. Enggak ternyata, reset dulu. Yap, itu di bawah ya antara Brody dan juga Kari. Antara Brody dan Kari teman-teman. Untuk Brody mungkin 1 atau 2 hit yang udah dia hantarkan itu udah cukup loh. Lalu dia bisa mundur dan juga mengeluarkan ton 4 memori. Itu teknik bermain Brody untuk bisa melawan Kari. Kita tahu bagaimana damage-nya cepat banget untuk sekarang. Tapi Aldo lagi dan lagi mencoba untuk masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh EVOS Icon. Mencoba untuk bisa mengganggu bagaimana estimasi farmingan. Tapi barusan sakit banget Saken
Speedy like wheel-nya udah aktif. Bahkan Super Ken kali ini bisa aja ngedash langsung masuk. Tapi di area yang berbeda, Lapu-Lapu dan Grok di atas juga masih melakukan pertarungan di area Purple Buff. Udah ada pertarungan lagi. Aldo-nya udah gak kuat. Sementara untuk Sujin, akankah dia mau maju ke bagian depan untuk bisa menghajar lagi ke arah dari Lunox? Tapi ternyata tidak. Mereka masih nahan. Doom 19 dikeluarkan. Ada flicker yang langsung aja connect ke arah Lunox. Lunox gak sempat beli overhead, tapi ternyata masih sempat ditungguin oleh Clyde. Dan Clyde pun melakukan yang sama terhadap satu player tersebut. Tapi Clyde sepertinya terlalu bernafsu, dan pada kali ini Clyde lah yang menghilang. Terlalu bernafsu, terlalu ingin bisa mendapatkan satu poin kill atas Lunox yang memang HP-nya sedikit lagi. Aduh, itu juga kena damage dari turret sih sebenarnya ya. Dan ini waduh, Fanstrong udah boleh di ini ya, diwaspadai ya guys ya. Dan tadi Doom 19 juga connect terus gitu kan, akhirnya ngebuat momen ke arah EVOS Icon melakukan serangan demi serangan gitu. Susujin juga kadang Susujin sering banget dapetin kill tapi gak pakai shadow kill. Kenapa? Karena udah ada peran Fanstrong dan juga teman-teman yang lain udah ngasih damage output yang cukup sakit ke arah Bigetron Beta itu sendiri. Itu tadi nyaris ya. Dan kamu tolong untuk seorang Clyde jangan diulangi nak, jangan dalam, masuknya dalam banget sampai perasaan dalam tuh kan, kayak perasaannya dalam banget gitu kan. Karena damage turret juga akhirnya lu dikasih dibalikin loh Nafsu sama seorang banget dan yang kayak tadi mereka udah hampir aja dapat momen, tapi ternyata ya udah kan jadi kayak buyar lagi. Hanya saja untuk Sujin dan juga beberapa player lainnya tadi masih nahan di bagian belakang, tapi ini masih ada kesempatan loh untuk Bigetron Beta, mereka bisa membalikkan keadaan. Namun untuk kali ini kita lihat aja Tonrosnya masih bisa digocek, sementara untuk Aldonya Aldo tahun depan memori satu terakhir masih bisa ditahan, dan Narasi harus balik lagi dengan beberapa fighter yang dimiliki. Namun di dalam rebutan coba lihat ada sebuah pergerakan dari Ken yang memang benar-benar dihajar di area tersebut. 16 di bagian bawah mendorong langsung Kari agar mundur ke bagian belakang. Karinya di bagian atas, sementara di bagian bawah ada beberapa player yang memang harus keluar dari dalam zona yang harus keluar dari zona yang mereka miliki, tapi ini nggak boleh dibiarin. Karinya nggak kesentuh banget dan dia dapetin makanan yang enak gitu. Dia bisa farming, ada fight di bawah, tapi dia di atas push, dan walaupun ya ada trading turret, tapi yang nggak bisa dibiarin kayak gitu aja. Dari seorang Karinya gua rasa nggak jadi target utama EVOS Icon dari tadi, dan itu akan berbahaya nanti kalau dibiarin terus-terusan kayak gini. Dimana kita lihat di arah mid lane, ada satu flicker dari seorang Valdora yang akhirnya masuk dan menumbangkan seorang, dan dari Blorinya ada shadow kill juga ke arah belakang. Double kill bahkan 4 player dari Bigetron Beta harus dihabisi oleh EVOS Icon. wow, satu momen balasan yang memang diberikan oleh EVOS Icon. Mereka berhasil menguasai fight barusan. Semua crowd counter yang mereka miliki juga sangat-sangat baik. Semuanya connect. Lancelot dia tahu leveling tertinggal. Untuk melakukan team fight di area tersebut agak mengerikan. Lebih baik melakukan split push, mendapatkan objektif, mencoba untuk mengambil lagi beberapa monster jungle yang ada. Tapi purple buff yang dia punya udah diamankan pula. Ini resikonya. Aduh, ditukar purple Nah, ketemu Hayabusa langsung shadow kill itu. Lihat satu hit terakhir masih bisa selamat. Untungnya teman-temannya hadir di area tersebut. Wah, gila, itu juga tadi momennya Tonros terakhir itu benar-benar cantik banget ya dari seorang Super Ken yang nyaris saja terpick off oleh seorang Sujin. Itu gila, bisa pusing gitu gue liatnya ya, geraknya, aduh. Lincah banget, lincah kayak bihun, licin ya Allah. Susah banget ya ternyata jadi assassin. Gue aja nontonnya pusing gitu ngeliatnya. Dan kita lihat dari atas Narasi coba untuk melakukan upaya defense, tapi gue rasa nggak cukup wise kalau misalnya lu nge-defense dalam kondisi seperti itu. Tapi sama di area bottom lane ternyata udah ada upaya 3-man ganking yang terjadi dari Bigetron Beta karena seorang Clyde. Kali ini satu turret pun berhasil didapatkan oleh teman-teman daripada Bigetron Beta, memperkecil ketertinggalan gold yang mereka miliki. Dan Super Ken ingin membalaskan dendamnya karena purple tadi diambil. Ada Phantom Execution juga, dan akhirnya dapat Ken. Gak masalah tadi dicuri, dapat lagi kali ini. Luar biasanya Ken masih bisa memberikan perlawanan kayak gitu ya. Iya. Ken masih bisa memberikan sebuah pergerakan yang oke, membuat kita juga tercengang lihat ya. Dan sekarang Lordnya udah mulai dicoba lagi. Mereka mencoba untuk bisa bersama-sama, tapi Ken akankah bisa maju? Ken yang mendapatkan beberapa hit tadi lewat satu Phantom Shuriken dan juga satu basic attack yang hanya dikeluarkan oleh Hayabusa. Namun untuk kali ini coba lihat Narasi masuk ke dalam pusaran yang dimiliki oleh pemain dari EVOS Icon. Namun dari Lapu-Lapu udah gak kuat lagi, tapi Brody berhasil langsung dihancurkan. Mau pergi ke arah mana? Lunox yang berhasil langsung didapatkan juga. Ada 3 player yang dimiliki oleh Bigetron Beta yang langsung menghilang. Namun untuk kali ini ada satu player yaitu Aldo mencoba untuk mengejar lagi ke arah Valentina, tapi Valentinanya masih berhasil pergi, masih berhasil kabur dan juga membawa Aldo masuk jauh lebih dalam ke dalam area defensif yang mereka miliki. Aduh, sayang banget tadi, padahal harusnya mereka udah cukup aja dengan Doma. Satu Doma hilang aja kan mereka udah cukup tarik mundur, mengingat perangnya jadi pecah.
Tadi Karinya di belakang sendirian dikejar sama 2 orang gitu kan. Di depan Tante Hilda gitu, Aldo geprek-geprek ke arah satu play daripada EVOS Icon. Tapi sayang jadinya nggak ada yang jagain. Padahal kalau Sakennya diperhatiin mungkin akan berbeda kondisinya gitu. Tapi Sakennya tadi nggak dapat perhatian dan kita lihat keamanin nggak? Oh masih bisa diamankan ternyata purple buff-nya. Kali ini kita lihat dari teman-teman Bigatron Beta coba untuk menarik mundur gamenya sedikit karena mereka juga dari segi goldnya masih ketinggalan, levelingnya nggak gitu jauh sebenarnya ketinggalannya, tapi ini juga akan berbahaya dari seorang Susujinnya level 14 ini kejadian. Susujinnya akhirnya bisa untuk meninggalkan seorang Super Ken tapi nggak gitu jauh, hanya terpaut 1 level aja. Jadi masih bisa buat dikejar harusnya ya. Oke. Ini dia, Lord sudah bergerak di bagian bawah. Lordnya udah akan mereka hantarkan. Inner turret kemungkinan bakal hancur, entah itu di atas, entah itu di tengah, karena di bagian bawah itu dikit lagi udah fix bakal hancur. Tapi barusan tambahan yang dilakukan oleh pemain Bigatron Beta tapi nggak terlalu banyak. Saken level 11 masih bisa bertahan sejauh ini, namun barusan what are you doing, Lunox mencoba untuk bisa mendapatkan ke arah Brody. Iya berhasil, dirinya juga berhasil dihancurkan. Iya, jadi 1 tukar 1 yang terjadi, mungkin mereka coba untuk mencari domanya biar dari teman-teman yang lain Bigatron Beta bisa lebih gampang lagi. Tapi kita dari seorang Saken kali ini menjadi target dari seorang Narasi daerah belakang juga hilang. Ya, dimana kita lihat Narasi coba untuk mundur ke arah belakang, Super Ken pun masuk, Thornrose pun dibuka, tapi sayang sekali hanya memberikan beberapa damage output saja, tidak sempat untuk menumbangkan siapapun. Memukul mundur EVOS Icon kali ini sementara 3 versus 3, 4 dan ya udah respawn. Oke, sementara hey Aldo, ada 2 player total sekarang berhasil dihancurkan. Sementara untuk Lancelotnya mencoba untuk mengejar sedikit lagi, sakit banget damage-nya dihasilkan oleh Hayabusa karena basic attack ya. Coba lihat, masuk ke dalam tubuh dari Lancelot dan lenyap sudah. Untung dapat bantuan juga dia tadi. Di Thornrose-nya di dodge tadi sama Setsujin. Itu kalau Thornrose-nya kena harusnya Setsujin mati sih. Cuman tadi akhirnya berhasil di dodge juga sama Setsujin. Akhirnya malah balik keadaannya. Shadow Kill kali ini masuk lagi ke arah teman-teman daripada Bigatron Beta. Masih sempat untuk ditahan, mundur ke arah belakang. Dan akhirnya itu menjadi informasi bahwa dari Setsujin udah gak punya Shadow Kill. Tapi di arah mid lane pun udah ada 1 wave yang masuk. Coba untuk ditahan, masih sedikit sulit maju ke depan. Setsujin pun kali ini masuk damage ke seorang Aldo, sakit banget. Ada bantuan dari seorang Domion Blast juga connect ke arah 2 player daripada Bigatron Beta. Hilang sudah 2 player daripada Bigatron Beta. Coba untuk masuk, Thornrose kali ini Phantom Execution digunakan untuk mundur ke arah belakang. 4 player atau 5 player daripada EVOS Icon harus mundur terlebih dahulu. Gak boleh terlalu greedy terhadap pergerakan daripada Bigatron Beta yang kali ini sudah mulai sedikit demi sedikit melakukan perlawanan karena Sakennya juga tadi masih ada. Yap, ini hanya beberapa second lagi dari Lordnya juga akan muncul apa. Barusan ada WON yang emang udah di trigger, tapi Hayabusa balik lagi ke belakang. Mereka harusnya bisa mendapatkan langsung ke arah Lord tersebut karena Lordnya juga sudah standby. Barusan Doma juga dari Valentina Clyde udah standby dari tersebut. Mereka semua perlahan tapi pasti mulai mundur, mulai masuk ke dalam area dari Lord. Mereka akan kontes di area tersebut karena sepertinya pemain dari Bigatron Beta nggak mau memberikan Lord ini secara gratis, tapi enggak ternyata. Mereka hanya melihat dari kejauhan, terlalu beresiko. Terlalu mengerikan apabila mereka masuk. Sekarang ada konsil, Hayabusa mulai maju ke bagian depan sedikit lagi. Tapi sekarang untungnya ada Brian of Order, namun 1 hitnya masih miss. Dan juga hit yang terakhir dari Valentina berhasil langsung diantarkan. Domain Blast langsung dikeluarkan, begitu saya 1 hitnya masih gagal untuk bisa mengelakkan apapun yang dikeluarkan. Sementara itu kali ini Aldonya juga mendapatkan sebuah damage yang begitu menyakitkan dan bahkan Super Ken-nya menjadi 1 sosok terakhir yang bisa menahan 1 wave minion plus 1 Lord dan juga 4 player yang dimiliki oleh EVOS Icon. Akankah dia bisa bertahan? Karena tidak, hilang sudah 1 sama. Dan ini dia EVOS Icon belum mau kalah.